Tapi kan harus ngakuin kan, mobil yang paling coba diingat-ingat deh, mobil menurut Anda, Om Denny gitu ya, mobil yang paling nggak pernah ada nuntut apapun itu kayak Brio atau pakai Jazz atau pakai apa, pasti ada excuse-nya gitu misalnya. Ya mobil baru dicuci, gitu. Atau ya ini baru aja masuk bengkel ganti oli gitu, atau apa aja, pokoknya banyak excuse gitu, ada aja excuse-nya gitu. Dan kita kesana yuk, siap, ayo berangkat, kan gitu, bener. Gas, gitu kan gitu. Iya benar. Coba diingat-ingat, pasti gitu ya. Kayak nggak nengok dompet dulu ya, aduh kayaknya gue udah tipis nih. Masalahnya sekali gue bawa mobil ini, wah minimal kasih juta udah keluar, bensin dan lain sebagainya. Betul. Waduh. Jadi kan? Ini clear nih teman-teman. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel. Cek satu cek, Om. Cek 1 2. Kepala mentok nggak ya? Hah? Terong. Sebenarnya udah masuk, tapi cuti. Oh cuti kayaknya. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. Beakeun jatahna. Itu dia. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Teman-teman, di ngobrol otomotif kali ini gue lagi ada di salah satu tempat namanya Beberes Garasi. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Jadi tempat ini adalah markasnya Jimny ya. Katana gitu. Jadi kita sambut the one and only Om Andri. Aduh. Siap. Masya Allah, luar biasa. Makasih Om. Waduh, udah nyempetin waktu. Ini segini saya udah seneng banget. Siapa-siapa mau datang ke kampung. Waduh. Nah, jadi apa namanya Om Andri, sekali lagi makasih udah ngeluangin waktunya di rumahnya langsung Om Andri nih ya. Iya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat dari depan penampakannya banyak banget spare part mobil gitu kan. Pelek dan temen-temennya, saudara-saudaranya ngumpul semua di sini. Ini asik banget buat lo yang pecinta otomotif, khususnya dalam hal ini apalagi Jimny gitu ya. Nah, ini markasnya di sini. Nah, butuh spare part, nah lo bisa berkunjung main ke Om Andri di sini. Ah, kalau boleh tahu kita syuting di daerah mana nih Om? Ini di Jati Asih. Jati Asih ya? Jati Asih. Oke, Jati Asih, Bekasi Om ya? Bekasi, betul. Oke. Betul. Nah, teman-teman, di konten kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail video ini adalah gue pengen gue udah ada nih Jimny ya, seperti teman-teman pernah lihat kali ya di video-video sebelumnya Suzuki Katana ya ditrepesin gitu kan, Suzuki Katana GX Short tahun 2000. Nah, jadi ilmu gue masih sangat sedikit sekali, jadi rasanya gue perlu belajar sama suhu. Waduh. Nah, ya yang mana Om Andri ini nggak berkenan dibilang suhu. Saya hanya awal mulai pertama doang katanya. Ya, duluan nyebur. Masya Allah, luar biasa, humble banget orangnya. Jadi Om Andri, kalau boleh saya mau belajar nih Om, dan sama teman-teman juga pengen ngedenger gitu Om lewat channel Denkus Channel ini. Jadi awal Jimny itu gimana, yang nggak harus berurutan, silakan boleh bercerita tentang Jimny nggak sih Om? Oh boleh. Tapi kalau berguru sih sama guru loh. Gitu ya? Kalau berguru sama guru nih katanya. Kalau saya sih cuma ya kebetulan aja. Kebetulan saya tuh dari zaman SMA, dari SMP malah. Dari SMP itu saya memang tertarik sama Jeep lah pada umumnya gitu ya. Saya boleh tahu tahun berapa Om? Saya SMP itu 86. 83 saya lahir. Oh gitu. 86 udah SMP Om ya? Udah SMP saya. Dan udah suka mobil. Ya, udah suka mobil. Dan udah mulai gambar-gambar mobil waktu itu.
Jadi kalau dulu zamannya saya SMP itu buku itu cuma ada Peterson. Itu mobil majalah-majalah off-road gitulah gitu. Iya. Itu masih belinya masih dari luar gitu. Jadi di situ tuh nabung untuk dapetin majalah-majalah luar negeri yang isinya ya jeep-jeep sama truk-truk Amerika dulu tuh dapetnya gitu. Jadi sejalannya waktu karena saya memang menyukai 4-wheel drive gitu. Jadi kebetulan punya rezeki, akhirnya satu persatu saya cobain itu. Iya. Dari mulai hardtop, Land Rover semua saya cobain itu. Iya. Jadi satu persatu, jadi saya tahu deh, ya bukan tahu lah, paling enggak saya punya pengalaman mana yang yang baiknya, mana yang buruknya tuh rata-rata setiap mobil tuh, terutama yang 4-wheel ya, itu saya insya Allah tahu lah gitu. Oke. Om, kalau misalnya ngomongin sejarah si Jimny ini dari tahun 80 akhir ya? Masuk Indonesia itu 81. Yang 81. Jimny Gen 2 ya. 89 enggak ya? Bukan 81. Jadi gini, sebetulnya masuk Indonesia itu sebetulnya di 79. Jimny Jangkrik. Ya? Iya, Jimny Jangkrik. Oh, Jimny Jangkrik. Oh, ya. sorry. Oh, tuh 70-an malah. Iya, 70-an. Tapi sebetulnya sebelum itu sudah masuk yang LJ50, tapi kondisinya bukan diimpor sama negara gitu. Jadi masuknya ke Papua, ke Kalimantan, kayak gitu-gitu. Nggak legal dong ya? Dulu mah kan distributor umum. Jadi si perusahaannya lah yang mengimpor gitu. Masuk ke Indomobil itu dipegang sama Indomobil itu tahun 79. Itu udah Jangkrik LJ 80. Gitu. Itu di Jangkrik tuh ya? Ya, Gen 1. Oke. Nah, Gen 2-nya itu masuk ke Indonesia itu 81, cuma dijualnya tahun 82 gitu. Jadi start dari 82 kalau di Gen 2 yang model begini nih. Ini 82? Enggak, ini Sierra. Kalau ini Sierra 84. Oh iya. Ini Sierra. 84 ya? Jadi ini kita nyebutnya Gen 2 kan. Kalau yang 82 itu kan Jimny ya? Jimny ya? Jimny. Itu udah trepes kan ya? Udah trepes, betul. Trepes ya? Betul. Yang mulai jenong itu tahun berapa sih? Jadi gini ceritanya kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Gimana tuh? Jadi di Indonesia itu ada dua, ada Jimny dan ada Katana. Betul. Nah, yang membedakan itu adalah kalau Jimny itu 4-wheel drive, Katana itu 2-wheel drive. Gitu. Nah, Jimny pertama masuk ke Indonesia itu kan masih import. Masih utuh lah gitu. Itu tahun 82. Waktu itu trepes gitu memang. Itu Jimny kan yang trepes. Jimny. Kan? Karena Katana itu mulai ada itu 86. 86 ya? 86 itu mulai ada yang namanya Katana. Karena di 86 itu mulai dijual yang 4x2. Gitu. Iya. Nah, perjalanannya itu dari 82 mulai masuk Jimny itu ya cukup happening lah karena nggak ada rival kan. Mobil kecil 4-wheel drive itu kayak waktu itu nggak ada rival kan gitu. Oh gitu ya? Cuma sayangnya Indonesia itu senengnya kan sekeluarga masuk. Iya kan? AA, TT ikut semua kan gitu. Semua kan ikut. Gitu. Jadi umurnya si Jimny ini dari 79 sampai 82 itu bukan berhenti. Tapi karena di 82 itu kan awalnya karena masih impor dari Jepang, itu si kursi belakang itu ngadepnya ke depan. Betul. Jadi kan cuma maksimum 4 orang. 4 orang. Nah, jadi di tahun 83 Indomobil melakukan perubahan di jok. Ya face to face gitu ya. Ya, model angkot lah kalau kita nyebutnya model angkot kan. Loh, dikirain itu dulu Om, baru yang ke depan. Enggak ya? Justru yang awalnya gitu. 82 itu semua ngadep depan. Gitu. Itu akhirnya di 83 itu dibuatkanlah yang hadap-hadapan. Nah, tapi karena berhadap-hadapan yang tadinya jok itu di bawah, kalau ngadep ke depan, kalau untuk hadap-hadapan kan berarti dia di atas spakbor. Betul. Nah, di atas spakbor itu si trepes itu kan kena kepala. Betul. Oh, konsepnya gitu tadinya. Konsepnya gitu, makanya sama Indomobil itu dipotong bagian atapnya. Digantikanlah fiber buatan Indonesia. Oh, gitu ya. Jadi umurnya cuma setahun itu. Setahun langsung diganti sama si Indomobil karena permintaan orang Indonesia pengen lebih dari 4 orang yang masuk. Supaya lebih nyaman lagi. Supaya lebih nyaman. Makanya tahun 83 itu kita nyebutnya Jimny Talang karena dipotong semua, akhirnya dibikin talang sekeliling kayak model hardtop gitu. Ditaruhlah atap fiber itu gitu. Barulah di tahun 84 dibuatkanlah atap yang sebenarnya gitu. Jadi pakai bahan metal gitu.
Jadi tahun 84 akhirnya yang Jimny Talang itu juga umurnya cuma 1 tahun juga itu. 84 doang. 83. Oh, 83. Nah, kan 82 lahir, Trepes, 83 Jimny Talang yang dipotong tadi yang saya cerita. 84 barulah dibuatkanlah atap yang lebih naik lah karena ya itu untuk mendukung biar si duduk hadap-hadapan itu bisa masuk. Lebih ini ya, nyaman gitu. ya. Dan disitulah mulai itu apa namanya injekan belakang itu. Injekan belakang. Karena kan dihitungnya jadi orang masuknya dari belakang. Iya. Sebelumnya kan orang dihitungnya masuknya dari depan. Betul. Nggak ada injekan belakang ya? Nggak ada injekan belakang. Iya. Gitu. Dari 84 barulah itu bisa disebut sempurna lah. Jadi bisa duduk hadap-hadapan. Terus kemauan orang Indonesia itu disupport lah gitu sama Suzuki-nya gitu. Kebetulan yang saya tahu sejarahnya Suzuki itu kan Pak Subronto Laras ya. Oh, gitu. Itu tuh hubungannya tuh sangat dekat sama Suzuki Jepang gitu. Jadi permintaan Pak Subronto ini sangat diperhatikan gitu sama Jepang. Makanya dibuatkanlah itu si atap itu walaupun di Jepangnya nggak ada. Oh gitu ya? Di Jepangnya nggak ada itu. Iya. Khusus untuk Indonesia. Khusus untuk Indonesia. Hebat banget kan Indonesia. Keren ya? Gila. Ya mungkin permintaan pasarnya juga cukup banyak nih pesannya. Iya, karena itu kan AATT harus masuk semua. Nah, iya. Awalnya gitu. Iya, berjalannya waktu di 85 mulailah mungkin regulasi pemerintah ya. Karena 4x4 itu kan kita bayar pajak tuh. 4x4 dan nilainya kan pasti lumayan lah. Nah gitu. itu yang saya dengar isunya gara-gara lagi-lagi di harga untuk meminimalisir budget bikin 4x2. Betul. Itu benar ya, clear ya? Betul, clear gitu. Memang seperti itu konsepnya gitu karena memangkas harga jual gitu. Jadi di tahun 86 itu mulailah ada 4x2. Disitulah mulai ada yang namanya katana. 4x2 tuh 86. 86. Oke. Gitu. Jadi atap tanggung itu loh. Iya. Itu terus berjalan sampai di 88 akhir. Oke. Di 88 akhir itu barulah si atapnya sempurna itunya jenongnya tuh sempurna gitu. Ngikutin yang Jepangnya karena yang Jepangnya memang yang jenong itu ada gitu. Iya. Oh jadi memang yang jenong itu memang khusus untuk negara Indonesia jangan-jangan. Kalau jenong lain? Awal, jenong tanggung. Tanggung. Itu khusus di Indonesia karena dimanapun nggak ada. Nggak ketemu itu. Oh gitu ya. Nggak ketemu. Keren juga ya. Indonesia tuh hebat loh. Iya hebat. Artinya kayak ya itu nyebrang dikit lah. Kayak katana long gitu kan cuma ada di Indonesia. Long cuma di Indonesia. Gara-gara dipakai BRI itu ya, banyak tuh ya. Betul. Apa gara-gara permintaan BRI yang begitu banyak, kuantitinya apa? Awalnya emang end user aja dulu. Kebetulan BRI suka. Iya, jadi kalau saya perhatikan dulu saya juga agak pemerhati industri mobil ya. Itu kan long BRI itu baru keluar di tahun 90 awal. Nah di tahun 90 itu industri karoseri itu lagi marak-maraknya. Jadi bukan di Jimny aja, di Kijang, di Carry semua mereka menjual ininya aja mesin sama atap sama bagian kabin depannya aja. Gitu ya? Belakangnya sih silahkan itu itu. Oh iya. Nah, gitu. Iya di situ coba perhatiin deh di Kijang di mana di tahun 90. Betul. Itu belakangnya macam-macam itu. Benar. Oh ini karoseri ini nih. Benar. Itu gue bilang karoseri. Oh gitu gue bilang. Benar. Karena dari situ permintaan rakyat Indonesia juga banyak yang membutuhkan mobil-mobil operasionalnya termasuk BRI itu. Akhirnya dibuatkanlah itu sasis panjang yang sebetulnya di Jepangnya nggak ada itu sasis panjang gitu. Makanya hebat banget kan orang Indonesia dibikinin sasis panjang, dibikinin atap yang tanggung, ya kan? Ada jok adep-adepan gitu. Itu nggak ada kalau saya perhatikan di seluruh negara nggak ada itu loh. Gitu ya. Bahkan yang 4x2 itu hanya ada di Indonesia. Wih, keren ya. Di Indonesia. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman mau ngomong Indonesian domestic market, ya itu katana itu. Oh gitu ya. Katana itu udah Indonesian domestic market. Karena nggak akan ketemu di negara manapun. Nggak akan ketemu. Sampai yang penciptanya mungkin di negara dia nggak bikin, gue bikinin buat negara lo deh. Mungkin aksi menyangkal. Enggak, ini bukan buatan gua.
Nah terus Om, ngomong-ngomong mobil Jimny yang Om bilang tadi, gue dari SMP udah baca-baca buku otomotif tentang Jeep kayak gitu kan. Pertama kali punya Jimny tahun berapa dulu Om? Kebetulan saya punya Jimny itu awal-awalnya saya masuk kuliah itu tahun 90. 90 itu saya awal-awal punya Jimny. Karena saya kan kuliah di Bandung. Di Bandung itu kan jalannya naik turun gitulah ya, kondisi itu. Bandung kala itu dingin ya. Wah, asik ya. Sip. Ya, waktu itu saya kebetulannya gitu, kebetulannya saat itu lagi lelang Sierra di kepolisian, begitu. Kepolisian Jalan Jawa. Saya dapat tuh lelangan tuh sekali itu. Oh gitu ya. Dari situ saya mulai apa ya? Jadi saya ya ini aja ya sharing aja ya. Iya. Jadi saya tuh selalu punya 2 mobil. Itu satu mobil Jimny untuk harian, untuk daily gitu. Satu lagi mobil yang memang lebih ke perform gitu ya. Jadi saya ganti-ganti tuh itu pakai Toyota, pakai Land Rover, pakai CJ. Ya itu ganti-ganti. Tapi kalau Jimny ini walaupun saya ganti-ganti, tapi tetap Jimny ini selalu ada untuk keseharian saya, daily saya tuh selalu Jimny karena menurut saya Jimny apa tuh itu? Ya itu pertama saya punya itu Sierra. Saya punya Sierra itu awal-awal itu saya benar-benar jatuh cinta. Oh yang lelangan itu? Iya, lelangan itu. Yang buat pakai daily itu Sierra itu? Betul. Jangan-jangan ini bukan? Bukan. Oh bukan ya? Itu saya sepanjang perjalanan hidup saya dari mulai titik itu selalu ada Jimny di sebelah saya gitu. Jadi yang lain boleh dijual beli gitu ya, tapi Jimny juga jual beli, tapi maksudnya tetap ada merek Jimny yang selalu ikut saya dari tahun 90. Kan pada saat SMP itu kan ngelihat kan dari berbagai jenis Jeep gitu ya. Betul. Kenapa dia yang dipilih? Ya itu begitu saya kuliah. Kesenangannya apa sih? Begitu saya kuliah, karena saya di Bandung, ya itu tadi yang Om bilang, saya benar-benar tertarik open cup kan. Makanya saya ngambil awalnya dari Sierra, bukan dari Jimny. Saya awalnya dari Sierra. Ya. Karena waktu itu kan pakai kanvas gitu. Seneng banget gitu ya, kena angin-angin gitu. Gitu awalnya gitu. Dan ternyata memang Jimny itu buat saya mobil paling kompak kan gitu ya. Maksudnya artinya gini. Kalau merek lain gitu, itu kan kita ada excuse-nya gitu. Maksudnya gini. Kita ke sana yuk gitu. Wah, ada uangnya buat beli bensin. Karena kan Toyota itu boros gitu. Atau misalnya, jangan ke sana lah, jauh. Karena waktu itu saya pakai Land Rover di mana koplingnya itu keras banget gitu. Nah, kayak gitu. Jadi banyak excuse. Kalau Jimny itu enggak pernah. Ajak kemana berangkat. Berayat ya. Iya, jadi buat saya itu mobil paling compact gitu, paling nggak pernah ada ininya gitu, handicapnya kan cuma satu dia. Kalau jalan jauh bosen gitu doang kan. Iya kan? Iya benar juga sih. Kan? Handicap cuma satu gitu, itu doang. Tapi kalau gitu. Jakarta Bogor masih oke Om. Masih oke. Walaupun agak sedikit sabar sih ya. Iya. Kalau di atas cepet, kasihan Om. Bosen apalagi kan? AC dinyalain kasihan kan. Jadi AC matiin, kaca buka dikit, 80 deh, sambil ngerokok, dengerin musik kan. Iya. Asik juga sih. Tapi kan harus ngakuin kan, mobil yang paling coba diingat-ingat deh, mobil menurut Anda Om Denny gitu ya, mobil yang paling nggak pernah ada nuntut apapun itu Jimny kan? Iya sih. Kalau pakai apa? Pakai Brio atau pakai Jazz atau pakai apa? Pasti ada excuse-nya gitu misalnya. Ya mobil baru dicuci. Gitu. Atau ya ini baru aja masuk bengkel ganti oli gitu. Atau apa aja, pokoknya banyak excuse gitu. Ada aja excuse-nya gitu. Tapi kalau pakai Jimny kan enggak. Yes. Dan kita ke sana yuk. Siap. Ayo. Berangkat. Kan gitu. Benar. Gas, gitu kan gitu. Iya benar. Coba diingat-ingat, pasti gitu. Ya nggak nengok dompet dulu ya. Aduh, kayaknya gue udah tipis nih. Masalahnya sekali gue bawa mobil ini, wah minimal kasih juta udah keluar. Nih. Bensin dan lain sebagainya. Betul. Waduh. Iya jadi kan? nih clear nih teman-teman. Jadi yang harus gue keluarkan mobil Jimny gue sekali ngadat Om. Ternyata platinanya. Ada di Bogor, aduh Pak siapa itu? Ada di konten sebelumnya juga. Aduh iya mah ulah tengkudu diganti we Pak. Eta, naon diganti, dibalikin weh. Aduh saya bilang saya nggak ngerti ya Om Andri ya. Kata gue ganti aja sih. Naon diganti, nges tuh naon. Ada jago dah ya dia. Apa aja sih?
platinanya, ya, platinanya diganti, cuman bayar cepet, sampai sekarang aman. Saya khawatir, aduh, ntar gua ke Jakarta ngadet, tokcer. Ya itu sampai lah. sekarang. Itu. Segitu doang udah. Jadi makanya saya kalau Om Denny. Oh sorry, bukan platina, apa sih Om namanya? Yang apa tuh? Starter ya, Dinamo ya? Dinamo. Itunya ada plat kuningnya tuh. Ini arengnya. Oh ya, itunya cuma dibalikin doang. Sama jajan platina. Jajan platina di mana? Ada Kang Misbah yang suka servis karbu di Bogor. Dia memang servisnya oke lah. Wah, mantap ya. Pokoknya mah iya bakalan jadi apa namanya? Kencang irit lah settingannya. Waduh, gue bilang oke deh. Bener tuh, udah oke. Suaranya udah enak. Ini ngadat mulu kenapa? Karena platina nangis goreng. Ganti weh katanya. Diganti lah. Di mana tokonya? Sebelah sana. Datang ke tokonya yang ori. Mau yang biasa apa yang ori? Yang biasa berapa? 15 apa? Yang ori berapa? 35. Astagfirullah, kayak jajan bakso tuh nggak lo? Teman-teman, clear tuh melihara. Jadi seperti yang Om Andri bilang, gue setuju banget. Iya Om ya? Iya betul. Jadi spare partnya pun, aduh, kayak jajan bakso murah. Murah. Jadi itu yang membuat saya selalu nggak bisa lepas dari Jimny, itu aja. Iya. Jadi saya harus ngakuin bahwa ini mobil nggak pernah ada excuse gitu. Kita mau kemana, mau jalan jelek, jalan bagus, jalan panjang, jalannya nggak. Kita gas aja. As long kitanya sehat, berangkat aja gitu, kan masih. Iya. Dan memang ada keseruan tersendiri. Apalagi Om Andri, saya tuh cita-cita pengen punya Jimny tuh udah lama banget. Cuman kemarin tuh karena butuh kendaraan yang memang harus ke Bandung, ke Jakarta, kayaknya agak repot nih gua kalau pakai Jimny. Aduh, gua berdamai dulu sama situasi kondisi, gua beli Brio dulu deh, gitu kan. Karena memang harus aktivitas harian nih harus nih diutamakan dulu untuk kerja gitu kan. Nah, setelah Brio udah ada nyicilnya ngumpul-ngumpul barulah kebeli Jimny itu. Tapi waktu beli Jimny kan belum waktu beli Brio kan belum ketemu saya. Belum, ya betul. Ketika ketemu udah beli Jimny, nyari-nyari itu komunitas. Oh, ada nih BBS garasi. Enggak, maksud saya mau ngomong ini. Gimana Om? Andai waktu Om Denny dulu mau beli Brio, udah ketemu saya, tetap beli Jimny pasti. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Kenapa tuh? Karena mendapatkan pencerahan. Bukan, karena gini. Pola pikirnya salah kalau kayak gitu, apa gimana? Bukan gitu. Gimana? Jadi gini, Jimny yang dijual di Indonesia, itu di spec down kan. Jadi gimana maksudnya? Jadi serba dikurangin. Oh gitu? Iya, serba dikurangin. Jadi teknologi Jimny itu sangat berkurang di Indonesia gitu. So that's why kenapa orang-orang ngomongnya itu mobil odong-odong. Ya itu barusan Om Denny sendiri bilang kan, untuk kinerjanya biar nggak merosot gitu. Akhirnya beli Brio kan untuk mendukung kegiatan ngantor dan sebagainya. Ke Bandung lah, ke Jakarta pulang pergi yang berarti gitu. kan dia punya kekurangan kan si Jimny ini. Iya, mungkin bener nggak? Dari nggak bisa satset aja gitu kali ya Om. Iya, nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Bener nggak? Oh, nggak nyaman. Kalau AC-nya nggak dingin, iya kan? Kalau AC dingin sih Om. Oh, kalau AC dingin. Dingin. Oke. Terus apa lagi yang bikin Om Denny akhirnya memutuskan beli Brio? Karena keterbatasan ilmu pengetahuan tentang mesin. Karena saya pertama kali punya mobil tua ya Jimny itu Om. Jadi saya mikirnya, aduh ini mobil tua gimana ya? Gue masih masih abad ibaratnya gelap banget deh. Yang dalam pikiran saya tuh saat mobilnya itu. Om Denny tahun berapa? 2000. Nah, saya mau kasih kisi-kisi nih. Gimana? Jimny di Jepang yang saya punya itu tahun 95. Berarti kan di bawahnya Om Denny kan? Betul. Tapi bayangkan Jimny yang Om Denny dengan Jimny saya yang saya punya. Saya tahun 95 nih. Iya. Peri sudah keong. Peri udah keong tuh. AC-nya udah R134. Udah pakai apa namanya? Electronic power steering. Gokil. Oh iya. Standar loh, ini standar. Saya standar ngomong standar. Oh gitu ya? Iya kan? Tapi perkeong emang bukannya standarnya nggak pakai kerkeong? Duh, kan di tahun 95 di Jepang ya? Yang saya belum Om. Makanya saya bilang, yang di Jepangnya, yang di luar sana. Oh, ini bicara Om Andri yang punya yang asli dari sononya yang ya? Asli dari gokil. Jepangnya. Itu kan Peri sudah keong tahun 95 loh. Oh, pantesan tadi bilang spec down ya? Iya. Oh gitu. Jadi gue baru tahu nih. Nah itu makanya jadi sebetulnya kalau kita yang sekarang saya kerjakan ini kan semua mengembalikan ke kondisinya awal seharusnya Jimny. Oh gitu.
Makanya saya bilang andai pada saat Om Denny mau beli Brio, tahu ada barang ini, pasti dibeli barang ini, nggak akan beli Brio. Karena speknya udah mumpuni tuh, buat gue daily kemana-mana ya Om. Makanya kan saya absen kan tadi, kenapa? AC-nya nggak dingin, pernya keras. Bocor. Bener. Ya, kan? Ya itu bocor udah clear deh. Tenaganya nggak mumpuni untuk jalan jauh. Betul. Ini kan ditutup sama yang tadi barusan saya ngomong. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau CC, di sana berapa CC sih? Di sana tuh ada 2. Di sana tuh di Jepang itu ada yang disebut K-Car. K-Car itu mungkin kalau di kita itu disebutnya LCGC lah. Oke. Jadi ada K-Car, ada mobil non K-Car. Non K-Car. Nah yang non K-Car itu CC-nya setelah tahun 85 itu 1.300. Karena gitu. Dia untuk pasar ekspor biasanya. Jadi dia ke Eropa, ke Amerika, itu dibutuhkan karena di sana kan jalannya panjang-panjang, jadi dibutuhkan CC yang lebih besar gitu. Sementara untuk K-Car-nya karena regulasi pemerintahnya itu adalah CC-nya harus di bawah 1.000, ada keluar 660 cc. Ada ya? Iya. 660 cc. 660 cc, tapi turbo dia. Intercooler gitu. Oke. Oh paling tinggi Jimny itu 1.300 ya? Paling tinggi 1.300. Ada di Indonesia yang punya. Om Andri jangan 1.300. Oh ya, woi luar biasa, gokil. Jangan-jangan merah ini bukan? Bukan, ini sih mobil mainan saya ini. Oh ini mainan ya? Kalau yang saya kemarin sempat ke dealer, ke showroom, apa yang dipakai tuh? Yang saya benerin kunci, terus sama Andri cabut. Itu kece banget tuh. Oh itu kayak kali itu JA22 itu. Itu yang 1.300? Bukan, itu yang 660 turbo. Gokil. Tapi larinya maksimal kalau dibejek berapa dia bisa lari? 100 di atas 100 bisa kali ya? Sebetulnya kalau ngomongin kecepatan ya, saya pernah pakai Jimny tahun Katana tahun 97 itu top speed kok 140. Gokil. Bisa tuh ya? Gak ada masalah sebetulnya. Selama engine itu optimal sebetulnya kita nggak ngomongin cc sih sebetulnya. Masa sih? Iya. Saya 110 udah nggak ada regdeng. Saya gua kasih ya, gua turunin lagi. Saya pernah bikin challenge kecil-kecilan dulu sama teman-teman waktu saya mau memperkenalkan mesin 660 di Indonesia. Itu saya dari 10 orang yang nyobain mesin 600 cc, itu 9 diantaranya komentarnya sama. Kira-kira apa komentarnya? Kok mesinnya bisa sih? Bukan. Sampai jarak tempuhnya bisa sampai lebih dari 100 dan kondisinya nyaman, kurang lebih kayak gitu deh. Bukan itu. Tapi mereka menyepelekan cc ternyata. Jadi di image mereka cc kecil, mobilnya pasti nggak enak. Tenaganya nggak ada. Betul. Tapi ini malah bisa ya? Ini malah ngelebihin yang 1.000. Gokil. Karena teorinya, secara teori aja nih, kita ngomongin teori ya, nggak usah ngomong ini. Iya. Secara teori, turbo itu kan ngedua kaliin cc. Dua kaliin cc. Jadi kalau cc-nya 660, di 2 kali ini kan 1.300. Oh gitu. Secara konsumsi jadi lebih irit ya? Lebih irit, karena 3 silinder. 3 silinder. Lah itu di-upgrade pakai turbo bisa nggak kalau Jimny sekarang? Jadi gini, bukan sangat bisa. Jadi gini, syaratnya pakai turbo itu kan harus injection ya. Oh gitu. Iya kan? Nah, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.